Teman-teman sekalian, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Seperti yang sudah Anda baca di bawah judul video kali ini, antara Upin Ipin dan bahasa Melayu Larantuka. Terus terang saja, saya cukup terkejut ketika saya menonton film Upin Ipin mendampingi anak saya, dan kemudian di dalam percakapan-percakapan mereka saya menemukan beberapa pronomina seperti ketora dan kora, juga beberapa kosakata seperti nyanyuk dan beberapa kata yang lain. Dan hal-hal itu semua mengingatkan saya pada bahasa daerah saya, bahasa Melayu Larantuka. Ada hubungan apa di antara bahasa Melayu yang dipakai di semenanjung Malaysia dengan bahasa Melayu Larantuka? Kenapa begitu sama? Kenapa bahasa Larantuka itu tidak sama seperti bahasa yang ada di timur Indonesia yang lain, seperti bahasa Kupang atau bahasa Ambon, Melayu Ambon? Tetapi dia begitu identik, begitu sama dengan bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia, di semenanjung Malaya. Kalau Anda lihat di dalam sejarah, ketika Portugis dikalahkan di Malaka oleh Belanda, dan kemudian dia harus pergi keluar dari bandar Malaka itu di tahun 1640, maka Larantuka menjadi salah satu tempat eksodus setelah mereka keluar dari Malaka. Orang-orang ini yang namanya Portugis hitam maupun orang-orang Malaka yang sudah lama bersama-sama dengan orang-orang ini, kemudian membangun pemukiman baru di Larantuka, dan dengan demikian mereka memperkuat identitas bahasa Melayu yang dituturkan di semenanjung Malaya di Larantuka. Dengan demikian bahasa Melayu Larantuka itu tidak hanya diperoleh karena perdagangan, tetapi lebih daripada itu, Larantuka menjadi tempat di mana orang-orang dari Malaka, bangsa Portugis maupun orang-orang Malaka yang sudah mengikuti bangsa Portugis ini maupun orang-orang pengikut dia itu, setelah mereka selesai di situ, mereka pergi dan tinggal di Larantuka. Di dalam laporan yang ditulis oleh Scott Poe, dia menyatakan dengan begitu persuasif bahwa riwayat pembentukan bahasa Melayu Larantuka di Larantuka berbeda dengan apa yang terjadi di Kupang, di Ambon, di Papua maupun di Maluku Utara. Sebab kalau bahasa-bahasa itu berkembang berbasis pada perdagangan, maka bahasa Melayu Larantuka yang dituturkan di Larantuka itu merupakan hasil dari peranakan dari orang-orang yang pernah tinggal di Malaka. Dan karena mereka tinggal di Malaka, setelah mereka melarikan diri dari Malaka oleh karena kejatuhan Malaka setelah dikuasai oleh Belanda, maka Larantuka menjadi tempat baru, pemukiman baru bagi mereka, di mana mereka bisa berkembang dan menyebarkan agama. Bukti-bukti seperti ini mungkin terasa sepele, tetapi inilah yang menjadi dasar, fakta sejarah yang menjadi dasar bagaimana, kenapa ada relevansi di antara Upin Ipin dan bahasa Melayu Larantuka. Bahwa orang-orang yang berbahasa Melayu Larantuka itu bahasanya, bahwa orang-orang yang berbahasa Larantuka, bahasa Melayu Larantuka itu memiliki kesamaan yang lebih sama seperti orang-orang seperti bahasa Melayu yang dituturkan di Malaysia ketimbang bahasa-bahasa Melayu yang ada di wilayah timur Indonesia. Semisal bahasa Melayu Kupang, bahasa Melayu Ambon, bahasa Melayu Papua, atau bahasa Melayu Maluku Utara. Jejak-jejak sejarah itulah yang kemudian menguatkan identitas bahasa Melayu Larantuka sebagai bahasa yang dibawa langsung oleh para pedagang, para padri dari Malaka ke Larantuka. Meskipun beberapa di antara mereka sempat singgah sedikit di Makassar sebelum mereka ke Larantuka. Jangan lupa subscribe video saya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Nantikan video-video saya di kesempatan berikutnya.